orang tidak lagi sungguh-sungguh kepada Allah. Orang tidak sungguh-sungguh menghormati Allah karena semuanya penuh kasih karunia, pekerjaan baik, gaji baik, ya, nasib baik, ya segala sesuatu yang dibeli bisa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kasih karunia ini dibuang, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Matius itu ditaruh di bagian depan karena hitung-hitungannya itu jelas. Dalam kitab Matius itu adalah akuntannya kitab Injil, kitab-kitab Injil, Injil sinoptik gitu. Ya. Tetapi kenapa Yudas mengambil posisi bendahara dan sanggup menjadi akuntan menggantikan posisi Matius? Kalau tidak disebutkan mengganti posisi Matius, yang jelas Matius itu kalah kegesek. Berarti Yudas ini memiliki privilege di mata Allah. Allah tidak pilih kasih kepada dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah tidak pilih kasih kepada kita, jangan gunakan itu sebagai anak bermanja-manja. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bermanja-manja. Oh, yang penting aku diselamatkan. Aku berbuat dosa lagi enggak apa-apa. Oh, yang penting aku diselamatkan. Yang penting ya sudahlah, aku berdoa sebentar saja. Yang penting aku sudah percaya. Percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bendahara ini ternyata dapat mencuri hati Tuhan untuk mengambil dia. Dalam Mazmur pasal 41 ayat 10 tadi dikatakan betapa posisi Yudas ini sangat luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dari bendahara ini kita belajar bahwa bendahara ini seringkali membangun alibi, ya, membangun konstruksi jawaban ketika orang-orang itu atau mungkin bertanya kepada dia, dia akan memiliki alasan-alasan yang strategis, ya. Dikatakan firman Tuhan demikian, ya, bahwa minyak narwastu itu terlalu mahal untuk dicurahkan di kaki Tuhan dan mau dijual untuk orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang beralibi pelayanan untuk orang-orang miskin. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau berdoa dan menyembah Allah, tidak mau berlutut di kaki Tuhan. Berapa banyak alasan pelayanan, choir, khor, pemimpin pujian, tapi di rumah tidak pernah berdoa, tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah tunduk berintegritas untuk melakukan firman Allah. Berapa banyak orang melakukan hal itu? Beralasan untuk orang miskin, kegiatan-kegiatan sosial, tetapi kegiatan spiritual dalam hadirat Allah, dia tidak jamah dalam hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita satu hal. Jangan sering membangun alibi kalau itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Daniel selalu membuka rumahnya menghadap ke Yerusalem. Daniel selalu menghadapkan lotengnya itu ke arah Yerusalem. Sekalipun dia sibuk dalam tiap-tiap hari dalam kehidupan dia, tetapi dia mau berdoa dan menyembah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ada 3 jawaban penting dalam kehidupan kita ketika kita mengalami persoalan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah doa. Ketika tersalib pun Tuhan Yesus mengajar kita tentang berdoa. Pagi hari kita tentang berdoa, malam hari berdoa. Bapak Ibu Saudara, posisi yang strategis itu dapat menjadi lebih kuat, dapat dikonfirmasi untuk tetap teguh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kalau kita suka berdoa. Bapak Ibu Saudara, mahkota itu sudah diberikan kepada kita. Tapi untuk mempertahankannya, kita harus menjadi penyembah-penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kenapa Yudas ini kemudian menjadi seorang pengkhianat, ya, menjadi seorang yang menyerahkan Yesus untuk Yesus mati di kayu salib. Yudas ini adalah seorang manipulator sejati. Ya, tadi saya sudah katakan pada alasan yang ketiga tadi tentang dia, bahwa dia sering membangun alibi yang kuat sekalipun itu bertentangan dengan firman Allah. Manusia tidak dapat menentang, tetapi Tuhan dapat menentang dia ketika firman Allah dilanggar. Bapak Ibu Saudara tanya sama Tuhan, kalau ingin melakukan sesuatu, apakah saya menentang Tuhan atau tidak? Sekalipun menurut logika itu seringkali dapat diterima oleh akal pikiran kita.
Apakah saya ini sedang bermusuhan dengan Allah atau tidak? Ketika jawaban-jawaban itu dapat diterima oleh manusia. Yang keempat adalah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa Yudas Iskariot ini seorang manipulator sejati. Dia dapat memakai istilah pelayanan untuk mengambil keuntungan dari apa yang menjadi, dari apa yang bukan milik dia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang menjadi manipulator di dalam gereja atau dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Melayani supaya dapat nama, memberi supaya dipuji. Tapi berapa banyak yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Memberi tangan kiri, tangan kanan tidak boleh tahu. Berapa banyak yang begitu, bagus. Tetapi berapa banyak yang kemudian menjadi manipulator. Alasan pelayanan untuk orang miskin tetapi mengambil uang. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari kitab Yohanes pasal 12 tadi, ya kita tahu fungsi dia adalah betul-betul bendahara yang handal. Kita akan membaca di sana pada ayat yang ke 1, 2, 3, ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini menjadi pertanyaan kita. Yang dipegangnya. Bapak Ibu Saudara memegang apa? Dalam kehidupan ini hati-hati. Bapak Ibu dipercaya menjadi bendahara oleh Allah. Dipercaya rumah. Dipercaya kekayaan. Dipercaya kendaraan. Itu adalah kita ini bendahara. Kenapa kita disebut bendahara? Karena kita tidak pernah akan bawa hal itu pulang ke rumah Bapa. Kita ini cuma bendahara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau memang itu milik Tuhan, jangan dicuri. Tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan percayakan kepada saya? Kenapa Tuhan percayakan kepada saya lebih daripada Matius? Kepada Pak Santoso, kepada Pak Tony, kenapa saya lebih? Berarti kita adalah bendahara Allah. Hati-hati terhadap hal itu. Kalau kita diberi sehat daripada yang lain, berarti kita dipercaya barang inventaris Allah, yaitu kaki yang sehat, tangan yang sehat, mulut yang sehat, mata yang sehat, untuk berlutut, berdoa, untuk melayani, untuk pembesukan, dan lain sebagainya. Kita bendahara, Bapak Ibu Saudara. Gunakan baik-baik fungsi bendahara ini. Jangan sampai kita menjadi manipulator. Ini bukan milik kita, tetapi kita bisa ambil milik kita. Kita atasnamakan pelayanan, tetapi kemudian kita bisa ambil keuntungan dari dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kalau dia disebut sahabat karibku oleh Tuhan dalam Mazmur pasal 41 ayat 10, berarti kredibilitas Yudas sebelum dipanggil oleh Allah itu sangat luar biasa. Tapi roh materialisme itu sudah masuk kepada dia sehingga dia mulai tergeser. Kehidupan dia jauh daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin berdoa Bapak Ibu Saudara supaya roh materialisme itu tidak kuat dalam kehidupan kita, namun kita harus tetap bergantung kepada Allah. Seberapa dan bagaimanapun Allah mempercayakan kepada kita, jangan lupa kelola semuanya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan pikiran kita yang strategis, sekalipun alibinya dapat ditangkap oleh manusia benar. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang membagi sembako atau apa, siapa yang mau nyalakan? Tidak ada, karena itu dianggap perbuatan baik. Tetapi kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak berdoa kepada Allah, kita tidak punya alibi untuk membela diri kita kepada Allah. Tuhan ingin menjadikan kita penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan ingin kita menjadi pendahara-pendahara yang taat pada kehendak Tuannya. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, coba kalau kita melihat beberapa ayat yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu.
Tergantung pada apa? Tuhan. Tergantung pada apa? Pada Allah. Kemudian dalam Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apa kekayaan kita sebenarnya? Adalah takut akan Tuhan. Saya mau tanya, seberapa besar persentase takut akan Tuhan dalam hidup kita? Atau seberapa besar kesibukan kita untuk melakukan aktivitas kita dalam dunia ini? Itu menentukan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan kita di mata Allah. Bapak Ibu Saudara tidak akan lagi punya privasi dengan Allah. Allah tidak akan membangun tembok privasinya dengan kita jika kita mau hidup takut akan Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, dan saya ingin mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat buat kami semuanya. Bahwa ketika Engkau mempercayakan kepada kami berkat-berkat, Engkau akan mempercayakan kami untuk mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.